Aku ikut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Filenya sini. Oke. Oke, share screen di sini. Oke, udah kelihatan? Sudah, Kak. Kelihatan ya? Oke. Jadi kita mulai dari nomor 1 di sini. BTW, kalian semua 8 orang ya, kalau nggak salah. Ya, 8 orang. Semuanya udah aku koreksi semua. Kalau misalkan pengen tahu nilainya, bilang aja. Bisa chat WA atau Telegram juga bisa, terserah. Oke. Tapi ini nggak tahu ya, beda atau sama kayak penilaian di KSN, OSN tahun lalu. Kalau seingatku tahun lalu kan tiap nomor kalau benar dapat 1 kan. Jadi ya nilainya ya aku kasih gitu aja. Aku agak lupa juga sih. Oke. Kita mulai ya dari soal ini. Ini soal pola-pola teka-teki gitu, kayak nyari hubungan gitu. Nah, kalau udah ada jawabannya ini B, caranya gimana? Jadi polanya itu 8 kotak yang ini itu salah kebalik. Kotak-kotak di sini itu merupakan didapat dari perkalian kotak-kotak yang segaris sama dia gitu. Jadi kalau di sini 5 kali 2 itu sama dengan 10. Kemudian 5 kali 1 kayak gini. Nah, jadi kotak-kotak yang di sini, yang ada di sini itu merupakan hasil perkalian dari 5 pusatnya sama kotak-kotak yang dikelilingnya gini. Nah, terus kemudian ini aku hapus dulu. Nah, 25 misalkan 25 ini didapat dari 20 sama 5 dijumlahin gitu ya. Terus ini juga jadi kayak dijumlahin, habis dikali dijumlahin gitu. Jadi ketahuan kan Y-nya sama dengan 50 dibagi 5 gitu, sama dengan 10. Terus kalau ketemu X, nyari X, X-nya dari 10 plus 5 dengan 15. Nah, dijumlahin jadinya 25 gitu ya. Terus kita lanjut ke bawah. Soal ini, nah, berapa banyak, kalian ada yang tahu nggak rumus buat nyari berapa angka 0 berurutan di n faktorial gitu? Jadi, harus tahu ya, buat nyari berapa banyak sih angka 0 berurutan di belakang gitu. Nyari berapa banyak angka 0 berurutan di belakang pada misalkan n faktorial, rumusnya itu adalah floor dari n bagi 5 tambah floor dari n dibagi 25 tambah n dibagi 125 tambah sampai seterusnya gitu. Jadi nanti di suatu titik tertentu nanti pasti hasilnya itu ada bisa sampai 0 gitu. Nah, kalau misalkan di sini, jadi untuk caranya nomor ini, caranya itu kita cobain semua dari A, B, C, D, E, kita coba. A itu ada berapa banyak sih angka 0 di belakangnya. B ada berapa banyak sih angka 0 di belakangnya gitu. Nah, kita coba praktekin dari nomor opsi A. 8.100 dibagi 5 ditambah kegedeannya. Nggak apa-apa lah. 100 dibagi 25 ditambah terus lagi 100 dibagi 125 terus 8.100 dibagi 625 terus habis itu 8.100 dibagi 3125. Nah, habis itu 8.100 dibagi sama 15625. Nah, di sini itu dia udah mulai hasilnya itu 0 gitu. Jadi udah kita stop sampai di sini. Di sini kayak pembulatan ke bawah dari 8.100 dibagi 15625 ini kan 0 kan. Jadinya pasti di sebelah kanannya seterusnya itu juga hasilnya 0 semua gitu. Jadi kita cuma ngejumlahin dari sini sampai sini aja. Sampai 3125. Nah, ini gimana? Ini tinggal dihitung aja kan 8.100 bagi 5, 8.100 dibagi 25, 8.100 dibagi 125 seterusnya gitu.
Kalau nggak salah ini itu dapatnya itu 2022, terus ini dapatnya itu 2021, ini itu 2020. Nah, kalau nggak salah ya, aku lupa juga. Nah, ini 2019, ini itu 2018. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Kalau belum ada, aku lanjut. Oke. Nah, sekarang yang ini soal yang agak obvious sih sebenarnya. Kalau paham maksud soalnya sih. Nah, di soal ini kan kita dikasih tahu kan, ada promo gitu. Setiap pembelian 3 barang atau lebih, barang termurah dari yang kamu beli bakal digratisin gitu kan. Nah, jadi cara buat nge-solve ini, ya kalau kamu ada promo kayak gini kan pasti kamu bisa nge-cheat dong. Kamu bisa keluar masuk toko gitu. Jadi kamu bisa apa ini? Oke. Kalau ada promo kayak gini kamu bisa nge-cheat dong, kayak kamu keluar masuk biar dapetin diskon terus-terusan gitu. Kayak memanfaatin promonya dengan benar-benar gitu. Nah, sekarang buat cara kita ngemanfaatin promonya biar lebih optimal, caranya gimana? Nah, definisi promonya adalah setiap pembelian 3 barang atau lebih, berarti kalau 3 barang aja pasti udah dapat gitu ya. Anggap aja ABC, barang termurah akan digratisin gitu. Nah, kayak didiskon sama barang termurahnya gitu kan. Nah, kita pasti pengen dong buat barang termurahnya itu, kayak diskonnya itu paling gede gitu. Kita buat paling optimal kan pasti kita pengen buat diskonnya paling gede gitu kan. Nah, ya berarti kita sort aja gitu, kita sort 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20 ya. Nah, kalau misalkan kita ngambil 3 barang, anggap aja ini. Nah, diskonnya kan pasti 16 ini kan. Ya, diskonnya gede 16 gitu. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya kayak ini. Nah, kalau kita ngambilnya kayak gini gitu kan kayak diskonnya 15 kan. Jadi paling optimalnya itu kita ngambilnya itu kayak pas 3 terbesar gitu. Optimalnya kayak gitu. Ya, diskonnya nanti jadinya gede-gede gitu. Nah, jadi nanti kita ngelompokinya kayak gini. Nah, kemudian kayak gini, terus kayak gini. Nah, terus ini nanti kita beli sendiri. Nah, jadi di sini nanti kita dapat diskon 7, kita dapat diskon 11, kita dapat diskon 16 gitu. Nah, jawabannya kalau nggak salah itu 88 ya, aku lupa. Pokoknya dijumlahin aja deh ini, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20 ini. Dijumlahin semua. Aku lupa jawabannya apa. Oke. Terus lanjut lanjut ke ini. Nah, tentang udah sekali lihat, sekali tatap ini udah pasti kayak kelihatan ya. Oh, udah ada yang join ya. Oke, semuanya udah join 8 orang. Oke, nice. Habis itu oke, kita lanjut ke soal ini ya. Uh, wah, udah. Nah, sekali lihat kayak gini kan kayak berapa giliran minimal, ada 10 kantong bola gitu, ada bola-bola gitu kan. Udah pasti kelihatan kalau ini pakai yang namanya prinsip PHP kan, Pigeon Hole Principle. Harusnya semuanya udah tahu sih, soalnya ini materi yang kayak basic banget tadi masalahnya di sini. Nah, oke. Seperti biasa kalau masalah Pigeon Hole Principle kita kan tinggal kayak nyari worst case gitu kan. Ada 10 kantong ya. Kotak apa kantong? Kantong. Nah, ada 10 kantong. Nah, setiap kantong isinya itu 10 bola gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus kemudian kita bakal dapetin kayak hadiahnya gitu, jackpot. Nah, kita dapat hadiah kalau terdapat 5 kantong yang berisi kurang dari 5 bola gitu. Kurang dari 5 bola ya, berarti harus 4 gitu. Nah, terus kemudian di sini ya terdapat 5 kantong berisi kurang dari 5 bola. Nah, kalau gitu
Awalnya kan 10 semua kan di sini. 10 semua, 10 semua, 10 semua gitu. Nah, habis itu kita ambil satu persatu dengan secara acak gitu. Nah, worst case-nya gimana? Worst case-nya pasti kan kayak gini kan. Nah, kita ngambil 10 di sini, kita ngambil 10 di kantong ini, berarti di sini tinggal 0. Terus kita ngambil 10 juga di sini tinggal 0. Kita juga ngambil 10 di sini jadi tinggal 0. Kita juga ngambil 10 di sini jadi tinggal 0. Nah, habis itu sekarang udah ada 4 kantong ya di sini. 4 kantong yang berisi kurang dari 5 bola kan. Nah, berarti worst case-nya selanjutnya kan berarti semua sisanya, semua kantong yang di sini, yang di kanannya di sini, 6 kantong sisanya ini, semuanya itu kantongnya berisi 5 bola gitu. 5 bola. Nah, 5 bola, 5 bola, 5 bola gitu. Nah, sekarang ini udah worst case-nya. Terus buat memastikan kemenangan, kita tinggal nambah 1 kali ambil gitu kan. Jadi total yang perlu kita ambil kan berarti di sini 10 kali 4, di sini 10 kali 4. Nah, terus di sini ada 6 kali 5 gitu kan. Terus ditambah 1 gitu. Berarti 40 tambah 30 tambah 1 gitu kan. Jadi jawabannya E gitu. Nah, ada pertanyaan? Ya buat pigeonhole principle gini kayak ketelitian aja sih sama memahami soal terus nyari worst case-nya gitu. Oke. Lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Ya sini ini pola soal pola kayak gini. Soal pola kayak gini biasanya kalau nggak Fibonacci biasanya berhubungan sama bilangan kayak pola-pola beda suku pertama dengan suku kedua kayak gitu. Kalau nggak biasanya tipenya itu biner gitu atau prima juga bisa. Nah, kalau di sini aku pakainya Fibonacci ya di sini. Jadi di sini itu 1, di sini 4, di sini itu 5. Nah, di sini berarti di sini 1 kan berarti. Di sini U3 sama dengan 1. Terus habis itu U2. Nah, U2 tambah U3, salah, balik ya. Aku ulangin dari awal deh. U3 tambah U4 sama dengan U5 gitu kan. Jadi U3 tambah U4, salah, tambah 4 sama dengan 5. Jadi U3-nya sama dengan 1 kan. U3-nya sama dengan 1. U3-nya sama dengan 1. Nah, lanjut konsepnya sama. U2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi U2-nya sama dengan 3 ya. 3. Nah, habis itu U1-nya min 2. Ya nggak sih? Ya, min 2. Jadi dijumlahin jawabannya B ya. Oke. Dijumlahin U1 tambah U2 tambah U3. Negatif 2 tambah 3 tambah 1, 2 gitu ya. Oke, lanjut. Salah. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang agak menjebak nih. Aku lupa jawabannya apa aja. Oke. Tapi harusnya jawabannya itu A. Nah, oke. Jawabannya ini kadar airnya cuma berkurang jadi 2% kayak gini. Tapi berat semangkanya kayak hilang banyak banget gitu kan. Aneh kan? Ya emang aneh sih. Nah, jadi kayak gini. Awalnya ya, tulis awalnya. Semangka 2 kg itu 97% air sama 2 kaki ya ini. Sama 3% anggap aja daging gitu ya. Nah, yang daging ini berarti kan yang air ini kan berarti 1,94 kan. 1,94 apa? Kilogram ya. Terus kemudian dagingnya itu 0,06 kilogram. Nah, kadar airnya berubah menjadi 95% kan. Berarti kan kalau kadar airnya berubah, dagingnya itu beratnya itu stay gitu kan. Nah, di sini yang berubah kan cuma airnya kan. Berarti kan dagingnya itu
nggak berubah sama sekali gitu. Berat airnya turun, tapi dagingnya itu di sini stay 0,06 kg gitu. Nah, jadi 0,06 kg itu dia itu 5%-nya semangka sekarang. 0,06 kg itu sekarang 5%-nya semangka. Nah, berarti 100%-nya semangka berapa? 100%-nya semangka itu berarti 100 bagi 5 kali 0,06 kan. Nah, ini kayak gini. Yang berkurang itu cuma airnya aja. Dagingnya itu kayak tetap gitu. Dia nggak berkurang sama sekali. Tetap di 0,06 kg. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita pakai 0,06 kg itu sekarang merupakan 5%-nya semangka. Ya kan? 0,06 kg, 5%-nya semangka. Jadi 100%-nya semangka, ya tinggal matematika aljabar biasa gitu kan. Kayak 5 per 100x sama dengan 0,06. X sama dengan 0,06 dikalikan 100 per 5 gitu kan. Jadinya X-nya 1,20 kg gitu. Aljabar. Ada pertanyaan buat ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, nggak ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 3 digit terakhir. 2 digit terakhir dari 3 pangkat 2021 pangkat 2022. Nah, kayak gini aku males nulis banyak banget. Pokoknya nanti kalau kamu pola 3 pangkat 20, nggak gitu. 3 pangkat ini itu berulang setiap 20 kali gitu. Setiap 20 kali dia berulang. Ya. Jadi nanti 3 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 1, angka satuannya ya ini. Angka 2 angka terakhirnya. Terus 3 pangkat 1 itu 0,3. 3 pangkat 2, 0,9. Terus nanti seterusnya. Terus pas 3 pangkat 20, dia balik lagi jadi 0,1 gitu. Ya harusnya kayak gini. Nah, jadi dengan clue itu tadi harusnya udah jadi gampang banget kan soal ini. Kita tinggal nyari tahu 2021 pangkat 2022 itu berapa sih modulo kalau dibagi 20 sisa berapa gitu. Bagi 20 sisa berapa. Nah, jelas kan di sini 2021 itu sama dengan 1 mod 20. Jadinya 2021 pangkat 2022 ya sama aja kayak 1 pangkat 2022 mod 20. Nah, jadinya 2021 pangkat 2022 ini sama dengan 1 mod 20. Ya anggap aja kayak 20K min 1, 20K plus 1 gitulah. Nah, habis itu 3 pangkat 20K plus 1 di modulo 100, mod 100 gitu kan. Mod 100. Kan kita nyari 2 digit terakhir kan. 2 digit terakhir kan berarti kita cari sama modulo 100 gitu kan. Nah, kayak gini. 3 pangkat. Nah, ini kan bisa kita pisah gitu kan. Ini kita bisa pisah. 3 pangkat 20 dikali, salah. 3 pangkat 20 kali 3. Nah, 3 pangkat 20 ini tadi, kalau di modulo 100 itu kan 1 kan. 1. Jadi 1 kali 3. 1 kali 3 modulo 100 gitu. Ya, jadi hasilnya ini ya. Apa sih tadi? Tinggal 3 ya? A aja. Kayak gitu. Ada yang kurang paham? Mungkin aku ulangin aja ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya di awal ya aku sih tahu kan. Kalau 2 digit akhirnya 3 pangkat 2021 pangkat 2022 ini kan berulang setiap 20 kali gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan 2021 pangkat 2022-nya itu 1 modulo 20,
Ya, dia sama aja kayak 3/1 gitu. Soalnya kan berulang setiap 20 kali kan. Jadi kita nyari 2021 pangkat 2022 di modulo 20 gitu. Nyari hasil ini di modulo 20. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, di situ kita lanjut ke soal selanjutnya. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini soal, ada dua cara sih buat soal ngerjain soal ini. Ngerjain soal ini, kalian bisa cari polanya gitu kan. Aku bahas dua caranya semuanya ya. Ada yang masih ingat nggak rumus penjumlahan pangkat 3 gitu? Ada yang masih ingat? Semoga masih ingat semua sih. Nah, mau kasih tahu ya, penjumlahan pangkat 3, rumusnya itu adalah, misalkan kayak gini ya, 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 tambah n/3 sama dengan, apa, aku lupa, n kali n plus 1 bagi 2 kuadrat gitu kan. Jadi dimasukin aja di sini sampai 2022 gitu. Karena n-nya 2022, kita tinggal masukin aja kan. 2022 kali 2023 bagi 2 pangkatin 2 gitu. Ini modulo 7 berapa? Nah, di sini ada yang sangat interesting, di mana yang mana ya? Aku lupa. 2023 kalau nggak salah. Ya, 2023 ini, 2023 itu 0 modulo 7 gitu. Jadi ada yang habis dibagi 7 gitu. Ya, berarti perkalian ini ya hasilnya sisa pembagiannya 0 dong kalau gitu. Nah, 2023 dapat dibagi habis dibagi 7. Habis dibagi 7. Nah, jadi hasilnya 0 gitu. Ini cara yang pertama kayak gitu. Cara yang kedua itu kamu bisa pakai pola sih. Pola nggak sih nama? Ya, harusnya sih pola sih. Nah, jadi 1/3 ini kan 1 modulo 7. Ya, 1 modulo 7. Terus 2/3, 1 modulo 7. Terus 3/3, ini 0 negatif 1 modulo 7. Terus kemudian 4/3, ini itu 1 modulo 7. Terus kemudian 5/3 itu negatif 1 modulo 7. Terus 6/3 itu negatif 1 modulo 7. Nah, di situ pola-pola ini bakal berulang terus gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu kayak gini, 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1 gitu kan. Habis itu dia 0. Nah, habis itu dia kayak ngulang lagi gitu. 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, 0 gitu. Ya kayak berpola gitu, 1, 1. Kayak gitu terus. Nah, pola ini bisa dimanfaatin buat nentuin jawabannya, tapi ribet, lama juga ngitungnya. Jadi mending pakai yang itu tadi, yang penjumlahan tadi. Nah, ini tentang apa sih ini? Pekerjaan-pekerjaan ya. Oke. Ini agak panjang sih pembahasannya. Nah, pembahasannya di sini kalau nggak salah jawabannya D. Caranya gimana? Kayak gini. Langkah pertama yang aku kerjain pas aku nemu kayak gini itu aku nentuin dulu yang langsung bisa ditarik kesimpulan gitu. Nah, contoh yang bisa ditarik kesimpulan gitu kan ini kan. Penghasilan guru lebih besar daripada saya. Berarti saya A bukan guru kan. A bukan guru. Kan langsung bisa ditarik kesimpulan gitu. Terus kemudian B belum ada yang bisa ditarik kesimpulan. C ya C sama kayak A. C bukan guru. Terus kemudian D juga sama. D bukan pelaut. Nah, yang bisa ditarik kesimpulan kayak gini. Nah, sekarang kita cari semuanya aja.
Nah, di pernyataan A, B, C, D ini, hampir semuanya itu kayak ngomongin penulis sama pelukis gitu. Di pernyataan A, dia bilang, penulis penghasilannya 3 kali lipat dari penghasilan pelukis. Penulis sama pelukis disebutin. Terus B, pelukis sama penulis disebutin. C, dia cuma nyebutin pelukis. Terus D, penulis sama pelukis disebutin. Jadi ini kan kayak sus banget gitu kan. Kenapa kok disebutin semuanya gitu, penulis sama pelukis di ABCD-nya gitu. Nah, jadi terus next step-nya kan nentuin pelukis sama penulisnya gitu. Nah, ternyata di sini A, D, B. A, D, B ini, A, D, B, itu ternyata salah. A, D, B ini, ternyata kayak semuanya itu saling kontradiksi gitu. A bilang penulis penghasilannya 3 kali lipat pelukis. B bilang pelukis penghasilannya lebih besar dari penulis. D bilang penulis penghasilannya 2 kali lipat. Di sini ngomongnya 3 kali lipat, di sini bilangnya 2 kali lipat gitu. Kayak saling kontradiksi gitu. Jadi kalau misalkan ya, misalkan A sama D ini kayak penulis pelukis gitu. Kan kayak kontradiksi kan. Di sini bilangnya 3 kali lipat, di D bilangnya 2 kali lipat gitu. Jadi A, B, D semuanya ini nggak mungkin kayak pelukis sama penulis gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti C, C ini pasti antara penulis atau pelukis gitu. Jadi, nah A, B, D kayak tiga-tiganya ini nggak mungkin sekaligus penulis sama pelukis gitu. Jadi harus C, salah satunya harus C gitu. Jadi pasti C antara pelukis atau penulis. Nah sekarang kita nentuin C itu penulis apa pelukis. Nah di pernyataan pertama dia bilang penghasilan saya lebih besar dari penghasilan guru. Pelukis memiliki penghasilan paling rendah. Kalau misalkan C itu pelukis, berarti kan pernyataan dua ini berarti bersifat true kan. Nah, kalau misalkan dia pelukis, kalau misalkan C itu pelukis, statement kedua ini bernilai true. Penghasilannya C paling rendah. Padahal di statement pertama, dia bilang penghasilan saya lebih besar daripada penghasilanku. Jadi kayak kontradiksi kan. Jadi C bukan pelukis, tapi C itu penulis. C penulis. Nah, sekarang lanjut ke udah ditentuin C penulis, nentuin pelukis ya. Nah, nggak sih. Terus kemudian C udah ditentuin penulis. Nah, sekarang kita nentuin A. A yang mungkin kan berarti tinggal A yang mungkin itu berarti tinggal bukan guru, C penulis udah, berarti A tinggal tentang pelaut atau A itu pelukis gitu. Nah, jadi A pelaut atau A pelukis. Nah, kalau misalkan A pelaut berarti B itu ini kan, B itu pelukis, ya nggak sih? Ya, B itu pelukis. Terus kemudian D itu guru. Ya, jadi kayak gini. Nah, terus kemudian kalau misalkan A itu pelukis, berarti kalau dia pelukis, berarti oh ya, berarti B pelaut. B pelaut. Nah, kemudian D itu guru gitu. Jadi ada dua kemungkinan di sini A sama ini. Dua-duanya ngomong kalau D itu guru gitu. Dua-duanya ngomong kalau D itu guru. Jadi jawabannya D itu. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Clear semua. Terus lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Tentang Jamal. Oke, Jamal dan nasi goreng ya. Nah, di sini maksud ini soalnya kan kayak gini kan. Dia seminggu sekali selalu beli nasi goreng. Salah. Setiap hari dia beli nasi goreng yang harganya 19. Tapi tiap minggu dia cuma bawa uang sekali gitu. Jadi di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu
di antara 7 hari ini dia cuman bawa eh, apa sih namanya, dompet cuman sekali gitu di antara 7 hari. Nah, jadi kan tinggal ini kan kayak worst case-nya berapa hutang maksimal yang dimiliki Jamal. Worst case-nya kan berarti langsung kita pakai greedy aja kan, kita langsung nentuin. Ada 2 minggu. Nah, minggu pertama dia bawa dompet pas hari Senin, terus kemudian minggu kedua dia bawa dompet pas hari Minggu gitu. Jadi dia ngutang selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ngutang selama 12 hari gitu. Jadi ngutang sama 12 hari, selama 12 hari, utangnya kan berarti 12 kali 19 koin kan. Nah, ini itu berarti 228 gitu. Nah, kayak gini sih, simpel banget. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kayak tinggal mainan, latihan, ketelitian, kelihatan aja ya. Jadi, F13 sama dengan 24. Rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah kayak kita gabungin 3-1 sama 3-1 sama 3+1 gitu. Digabungin kan. Ini 2, ini 4 gitu. Nah, kemudian F25 itu sama dengan 37. Ya kan, digabungin kan. 5-3 sama 5+2 gitu. Digabungin. Nah, kayak gitu terus. Nah, berarti F57 berapa? F57 kan berarti tinggal 7-5 digabungin sama 7+5 kan. Berarti ini itu 2, ini itu 12 gitu. 212. Nah, kayak gitu. Oke, simple. Cuman butuh ketelitian. Nah, ini terdapat berapa peta? Aku lupa. Oke, ini kayaknya bakal ngotak-ngatik banyak. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi kita kayak intinya kita disuruh ngitung kan, ada berapa banyak sih persegi panjang di peta ukuran 10x10 gitu. Nah, jelek. Kita bikin tabel dulu. Oke, bikin tabel dulu. Tabel 10x10. Nggak bisa. 10x10 gitu kan. Nah, kayak gini kan tabelnya. Nah, cara buatnya gini ya pastinya nggak dicari manual kan. Caranya kita bisa nyentuhin kayak gini. Persegi panjang itu kan kayak ditentukin sama 2 hal kan. Yang pertama itu posisi paling pojok kiri bawahnya, terus kemudian yang kedua posisi paling pojok kanannya gitu. Nah, kalau 2 hal ini sudah ditentuin, pasti langsung terbentuk persegi panjang gitu. Nah, jadi di sini kita bisa kayak langsung nyobain gitu. Kalau misalkan pojok kirinya di sini, banyak kemungkinannya berapa? Banyak kemungkinan persegi panjang. Ada n kuadrat gitu kan, ada 10 kuadrat. Kalau misalkan pojok kiri bawah yang kita temuin di sini, yang kita pakai di sini, ada sebanyak ini kan, ada sebanyak ini kemungkinan yang mungkin kan. Nah, itu ada tadi n kali n, kemudian di bawahnya itu kayak gini, ada sebanyak n-1 kali n kan. Terus kemudian kalau misalkan kita pakai pojok kiri bawahnya di sini, sama kayak tadi kan, berarti kayak segini, n-2 n gitu. Nah, ini nanti berlanjut terus sampai 1 kali n. Nah, habis itu ini juga lanjut juga di bawahnya. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan pojok kiri bawahnya di sini, dia kan berarti banyak kemungkinannya itu berarti n dikali n-1. Nah, habis itu kalau misalkan di sini itu n-1 kali n-1 gitu. Nah, jadi nanti di sini
ini sama aja kayak N kali 1 plus 2 plus 3 plus N gitu kan. Plus bla 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 plus N kayak gini. Nah, ini juga nanti kalau diterusin, jumlahnya itu sama aja kayak N-1 dikalikan N 1 plus 2 plus 3 plus N gitu. Nah, habis itu nanti kalau kamu lanjutin terus, nanti kamu juga ketemu N-2 dikalikan 1 plus 2 plus 3 plus N. Nah, kayak gini semuanya kan bisa kayak di apa ini ya namanya? Difaktorin, didistributifin. Enggak difaktorin ya, benar. Difaktorin. Nah, hasil akhirnya itu nanti banyak perseginya itu sama aja kayak 1 plus 2 plus 3 plus N dikalikan 1 plus 2 plus 3 plus N kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, ini itu kan N kali N plus 1 bagi 2 gitu kan. Nah, ini juga N kali N plus 1 bagi 2 gitu. Jadi nanti dikuadratin gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada petak berukuran N kali N, terus kamu dicari ada berapa banyak sih perseginya, persegi panjang di situ, rumusnya kayak gini ya, rumus generalnya kayak gini. Kalau misalkan kamu dicarinya misalkan N kali M, nanti kalian bisa ngedit sendiri, namun gimana rumusnya. Kalau nggak salah sih ini sama aja kayak ini sih, cuman intinya 1 plus 2 plus 3. Kalau nggak salah ya, ini aku lupa juga. Dikalikan sama 1 plus 2 plus 3 plus M gini. Harusnya kayak gini. Jadi kalau dimasukin rumus ini ke dalam 10 kali 10, N-nya berarti 10, M-nya 10, berarti berapa itu? 45 kuadrat ya. 45 kuadrat, ya harusnya ini. Aku lupa. Ya, 55 kuadrat, 55 kuadrat. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak buat ini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya kayaknya. Oke, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Nah, 99 faktorial dapat dibagi habis oleh 99 pangkat A. Berapakah nilai atau besar yang mungkin agar hasil pembagiannya merupakan bilangan bulat? Ya, ini sama kayak tadi kan, konsepnya itu sama kayak tentang ada berapa banyak sih angka 0 di belakangnya gitu. Nah, aku bahas aja. Nah, di sini 99 faktorial dapat dibagi habis oleh 99 pangkat A. Nah, 99 ini kan kayak 3 kuadrat kali 11 gitu kan. Enggak sih, anggap enggak gini. 9 kali 11 gitu aja deh, 9 kali 11. Nah, berarti kita akan pengen nentuin gitu. Nanti kan pasti 99 faktorial ini, 99 faktorial ini, kita bisa nentuin, kita bisa ngubah 99 faktorial ini jadi sesuatu kayak 9 pangkat A kali 11 pangkat B, terus kemudian dia dikali sama sesuatu gitu. Pasti bisa kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal nyari kan berarti. A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya gimana? Kalau kalian udah pernah ketemu, udah pernah cari tahu, udah pernah belajar tentang ini, harusnya ini sesuatu yang gampang ya. Tapi aku kasih tahu aja. Nah, caranya buat kalian nyari ya, misalkan kayak gini ya. Misalkan kalian punya soal kayak gini. N faktorial di sini berarti N-nya 99 ya. Ya, aku tulis N-nya 99 aja deh. N-nya 99 faktorial habis dibagi oleh, misalkan ya ada soal kayak gini, habis dibagi oleh anggap aja 2 pangkat X gitu. 2 pangkat X. Terus kemudian pertanyaannya, tentukan X terbesar gitu kan. Tentukan X terbesar. X terbesar. Caranya gimana? Caranya nyari kayak gini. Caranya kan kita tinggal caranya itu sama kayak yang tadi kita nentuin ada berapa banyak angka 0 di belakangnya gitu. Berarti 99 dibagi 2. Terus kemudian ditambah 99 dibagi 4. Kemudian 99 tambah 8 kayak gitu.
Tambah seterusnya. Nah, sekarang ini kan kita pengen tahu 9 pangkat terbesar sama 11 pangkat terbesar kan. Nah, berarti kan nanti kita tinggal ngubah sedikit di sini. Nah, aku tulis lagi ya. Tulis lagi di sini. Set. Nah, kayak gini kan. Salah, bukan di sini harusnya. Nah, di sini. Nah, di sini. Oke. Maaf tadi salah pencet. Nah, 99 faktorial. Berarti kan kalau kita tadi udah sepakat kan bisa nentuin dia, kita jadiin kayak 9 pangkat A dikali 11 pangkat B dikalikan sesuatu gitu kan. Nah, sesuatunya kita nggak perlu cari tahu, pokoknya kita cuma pengen tahu ini aja. Nah, berarti kan sama aja kayak kita tadi kan. Kita pengen tahu nilai A terbesar yang mungkin gitu kan. Sama kita pengen tahu nilai B terbesar yang mungkin. Jadi A-nya sama dengan 99 dibagi 9 ditambah 99 dibagi 81 gitu. Hasilnya berarti 9 10 ya. 11 tambah 1 sama dengan 12 gitu. Nah, kemudian buat nyari B sama dengan B-nya sama dengan 99 dibagi 11 tambah sama 99 dibagi 121. Nah, ini udah 0 jadi nggak peduli. Jadinya 99 bagi 11 itu cuma 9 aja. Jadi B-nya 9 gitu. Nah, jadi nanti berarti udah jelas dong 99 pangkat berapa yang memenuhi gitu. Nah, di sini di sininya itu 9 pangkat 12 sama 11 pangkat 9 kan. Jadi berapa dong? 99 pangkat A-nya di sini. Berarti kan udah jelas dong 9 gitu. Nah, kayak gitu. Cari yang paling minimal gitu kan berarti. Kalau misalkan 10 kan nanti dia jadi negatif kan di sini. 11 pangkatnya negatif gitu. Oke lah. Pokoknya kayak gitulah. Kita cari yang paling minimal di antara 12 sama 9 gitu. Jawabannya 9 gitu. Kalau nggak percaya sih bisa pakai Wolfram Alpha. Nah, lihat lanjut ke soal ini. Nah, ini soal ini kita tinggal apa ya? Soal ini itu Agus Suga. Ya, berarti oke. Ini soal ini kita bisa selesain pakai ini sih. Cobain satu-satu. Jadi soal opsi jawaban A kita faktoin gitu, kita cari semua perkalian 2 digit yang mungkin gitu. Nah, kita cari ini sama dengan 1472 kayak gitu. Kita cari tahu semua ini yang mungkin. Aku pas itu udah pernah nulis nggak ya? Aku nggak nulis. Oke. Pokoknya gitu. Jadi ini 1472 kita coba cari semua faktor yang mungkin, tapi 2 digit kan. Soalnya di sini A, G, U, S gitu. Jadi 2 digit gitu. Nah, pokoknya kalau nggak salah itu 1472 itu kalau nggak salah itu memenuhi. Kalau nggak salah itu 84 nggak. Aku lupa juga. Udahlah. Udah 1472 dibagi 23 setahu. Bisa nggak ya? 1472 dibagi 23. Nah, 1472 dibagi 46. Oke, bisa. Jadi di sini dia 23 dikalikan 64 gitu. Dan juga dia itu 32 dikalikan 46 gitu. Jadi dia memenuhi gitu. 1472 ini memenuhi, tapi yang ditanya ini kan yang terbesar kan. Jadi kita nyari tahu juga di BCD ini ada yang memenuhi apa enggak gitu. Nah, kemudian di 2207 itu kalau nggak salah prima ya, aku lupa. Ya, 2207 kalau nggak salah prima, nggak usah dihitung. Nah, pokoknya semuanya dihitung, difaktorin gitu. Nah, terus kemudian kalau nggak salah jawabannya itu C. Ya nggak sih C? Ya, jawabannya C.
Ini itu sama aja kayak 36 kali 84 sama dengan 48 kali 63 gitu. Nah, ini kayak gitu. Dicobain semuanya dicobain gitu. Jadi soal kayak gini butuh waktu lama itu sebenarnya di prioritas paling belakang sih. Prioritas paling belakang soalnya butuh waktu yang lama. Gampang tapi dia butuh waktu yang lama gitu. Kalau misalkan kalian pengen ngerjain di KSN, kalau misalkan bisa dalam 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu, ya gas aja gitu. Kalau misalkan lebih dari 5 menit, mending skip aja gitu. Oke. Soalnya kan waktunya terbatas juga kan di OSNK gitu. Nah, kayak gini. Wait. Ini udah ya? Tinggal yang isian berarti sekarang. Bentar. Oke. Isian. Ini obvious banget nggak sih ini? Ya, harusnya sini obvious banget sih. Ketik satu kalau misalkan ini nggak obvious. Nah, nggak sih. Harusnya nggak ada yang ngetik satu. Nah, di sini jelas banget kan. Dia 200 faktorial. Terus dia pengen tahu bilangan prima terbesar yang membagi dia gitu. Ya 200 faktorial aja definisinya aja 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali seterusnya sampai kali 200 gitu kan. Nah, mungkin nggak bilangan prima yang lebih besar dari 200 membagi ini gitu. Mungkin nggak? Jadi misalkan anggap aja 207 enggak 207 enggak prima. 209 misalkan 209 ini prima. Mungkin nggak 209 ini membagi ini? Nggak mungkin kan? Ya jadi obvious banget gitu. Kita tinggal nyari bilangan prima terbesar yang bilangan prima terbesar di bawah 200 gitu. Kayak gini. Nah, bilangan prima terbesar di bawah 200 itu berarti 199. 199. Ada pertanyaan nggak? Halo. Suara aku jelas nggak? Suara aku dengar nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, next ya. Next. Nah, sekarang Jamal dan Doble. Ini soal yang kayak uh, udah mainstream banget gitu ya kan. Pokoknya kalau misalkan ada sejumlah kelereng, terus kemudian kalian ngambil satu per satu, terus kemudian ini kan ada 2002 kelereng, 2022 kelereng, terus ada dua anak ngambilnya satu per satu gantian, terus kemudian yang ngambil terakhir kalah gitu kan, yang mengambil terakhir menang di sini, oke. Jadi yang mengambil terakhir menang gitu. Jadi soal kayak gini, strategi paling optimalnya itu adalah kita tinggal bikin jumlah kelereng di sini itu jadi satu modulo maksimalnya gitu. Kita kan bisa ngambil 10 maksimal kan. Kita bisa ngambil 10 kelereng maksimal. Jadi di setiap giliran kita kalau bisa kita ngubah ini jadi kayak 10 faktorial gitu. Jadi apa? Kalau 10 faktorial, satu modulo 10 gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nanti di sini kan Jamal kan. Jamal main kan awalnya. Jamal awalnya 2022. Terus dia ambil kan biar jadi satu modulo 10 berarti dia harus ngambil 2002 jadi 2021 gitu. Nah, kayak gitu. Nanti dia pasti kayak misalnya terus nanti misalkan di sini kan 21. 21 ini pasti uh, wayahnya apa ya gilirannya Jamal gitu kan. Nggak kebalik. 2021 itu pasti gilirannya Doble gitu. Nah, habis itu berapapun yang diambil Doble itu pasti nanti hasilnya 0 gitu. Pasti nanti Doble yang ngambil terakhir gitu. Kebalik, Jamal yang ngambil terakhir gitu. Jamal yang ngambil terakhir berarti Jamal yang menang. Gitu. Pokoknya strateginya biar jadi satu modulo itu sih. Sisanya satu gitu. Oke, jadi sisi jawabannya Jamal gitu. Oke.
Oke, tentang ini ya, apa namanya kayak koin change gitu ya. Ada 4633, masih bukan koin change. 4633 dikonversikan jadi koin nilai 20, 15, 10 gitu. Nah, sebenarnya kalau gini bisa langsung pakai greedy gitu ya. Kita pengen pakai 20 koin sebanyak mungkin. Terus kemudian kalau udah pakai, kita bisa pakai 15 koin sebanyak mungkin. Terus kemudian kita pakai 10 koin sebanyak mungkin. Kemudian kita pakai 5 koin sebanyak mungkin. Kita pakai 1 koin sebanyak mungkin. Greedy-nya kayak gitu kan biasanya. Tapi biasanya greedy kayak gitu, kalau misalkan nggak hati-hati bisa kayak nggak teliti gitu. Nah, di sini kalau nggak salah seingatku itu kita pakai 230 koin 20, terus kemudian 2 koin 15, terus kemudian 3 koin 1 gitu. Kalau nggak salah ini sih, jadi jawabannya 235. Nah, kalau misalkan kita makainya kayak koin 20 sebanyak mungkin gitu kan. Koin 20 sebanyak mungkin kan berarti di sini kita pengen pakai sebanyak berapa ini? Kita kalau misalkan kayak money kita pakai greedy gitu. Berarti koin 20 kita pakai sebanyak 20, salah. 231 koin 20. Habis itu sisa 13. Nah, ini kemudian 1 koin 10, 1 koin 10. Terus kemudian 3 koin 1. Sama aja nggak sih? Ya sama aja 235 gitu ya. Sama aja 2 kali 5. Nah, jadi kayak gitu. Kita bisa pakai greedy gitu. Tapi kalau misalkan greedy kayak gitu yang pasti ya. Yang pasti itu kalau misalkan maksudnya gimana ya? Maksudnya itu kayak kalau kalian pakai greedy itu jawabannya benar-benar kayak nggak ada jawaban yang lain itu kalau misalkan koin-koin ini kayak bernilai minimal itu 2 kali lipat dari koin sebelumnya gitu. Jadi kayak 1, 5, 10, 15, 20 gitu. 15 sama 10 ini kan kayak kayak enggak 2 kali lipatnya gitu kan. Kurang dari 2 kali lipatnya. Jadi kalau metode greedy kayak gitu masih bisa salah gitu. Masih bisa salah. Kalau anggap aja 17 gitu deh. Enggak sih, jangan. Kayaknya di sini nggak ada yang salah sih. Tapi belum pasti benar juga gitu. Kalau misalkan koinnya kayak gini deh, kalau misalnya koinnya klik 1, 5, 10, 20, 50 kayak gini. Ini kan kayak koin 20 itu 2 kali lipatnya 10. Koin 10 2 kali lipatnya 5. Koin 50 lebih dari 2 kali lipatnya 20. Jadi kayak greedy yang dipakai itu pasti selalu benar gitu. Tapi kalau kayak ini, kalau koin kayak gini, ini kan kayak nggak 2 kali lipatnya gitu, kurang dari 2 kali lipatnya. Masih ada kemungkinan buat salah gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini tentang ini. Kalau nggak salah ini nggak ada yang benar deh. Aku lupa. Aku lupa jawabannya apa aja. Setauku nggak ada yang benar. Jadi di sini, pokoknya intinya kan kita pengen tahu kan, nominal paling kecil yang nggak bisa dinyatain dalam pecahan ini gitu. Dimana kita cuma bisa pakai 100 keping koin gitu kan. Jadi dengan kata lain sama aja kayak kita nentuin angka yang ditentuin oleh lebih dari sama dengan 101 keping koin gitu kan. Ya kan kayak gitu, 101 keping koin. Nah, angka lebih dari 101 keping koin ini bukan berarti kita pakai 101 kali 1 gitu ya. 101 kali 1 koin gitu. Ini bukan jawabannya ini. Ini bukan kayak gini. Soalnya kan 101 itu kan kita bisa pakai 1 keping koin 100 sama 1 keping koin 1 gitu kan. Nah, jadi 101 cuma bisa
nyatain dalam dua keping koin aja gitu. Nah, jadi kita pengen tahu buat angka yang benar-benar hanya bisa dinyatain dalam lebih dari 101 keping koin gitu. Angka paling kecil ya pastinya. Soalnya kan kita pengennya paling kecil gitu. Nah, strateginya gimana? Kalau kita pengen tahu pengen nyari tahu angka paling kecil, otomatis kita pengen buat angka 1 kita pakai sebanyak mungkin. Terus kemudian angka 10 kita pakai sebanyak mungkin. Pokoknya angka-angka yang paling kecil ini kita pakai sebanyak mungkin. Terus kita ngeminimalkan angka 10.000-nya gitu. Kayak gitu kan pastinya strateginya. Nah, aku tanyain deh sekarang. Kalau misalkan aku misalkan di sini aku pakai 15 koin 1. 15 koin 1 kan ini kita bisa kayak convert kan. Kita bisa kayak convert jadi 1 koin 10 sama 5 koin 1 gitu. Ya enggak sih? Ya, gitu. Jadi kayak misalkan kalian punya 10 koin 1, 10 koin 1 ya berarti sini. 10 koin 1 pasti bisa dikonvert jadi 1 koin 10 gitu. Nah, jadi strateginya gimana? Strateginya ya otomatis kita cuman bisa pakai 1 itu 9 koin gitu. 9 koin 1 gitu. Strategi ini juga kayak berlaku buat 10, 100 sama 1000-nya gitu. 9 koin 1, 9 koin 1000, 10, terus kemudian 9 koin 100, kemudian 9 koin 1000. Nah, habis itu sisanya adalah koin 10.000 ini. Kan ini kita udah pakai 9999, berarti 36 udah kita pakai kan. Berarti kurangnya 101 dikurangi 36 gitu kan. Oke, aku hapus dulu. Nah, kayak gini. Berarti kan berapa ini? 11 kurangi 36. 65. Ya, 65. Ya, 65. 65 koin 10.000 gitu. Nah, jadi ini jawabannya. Jawabannya ini. Ini hasilnya berapa? 659999. Nah, 659999. Jawabannya ini. Ini nggak bisa dinyatain hanya dengan 100 keping koin gitu. Apapun caranya. Minimal pakai 101 keping koin. Jadi jawabannya ini. Nah, kayak gitu. Kemudian next ke bawah. Nah, ini tentang pasang suami istri. Ini agak unik. Oke lah. Ada 8 pasang suami istri. Nah, kemudian dari 8 pasangan tersebut, berarti 16 manusia, 16 orang, akan dipilih 8 orang secara acak. Nah, kemudian banyak cara memilih 8 orang tersebut, sehingga paling banyak terdapat 1 pasang suami istri gitu kan. Jadi, kalau misalkan dari 8 orang tersebut ada 2 pasang suami istri, nggak boleh gitu. Mentok cuma ada 1 pasang suami istri gitu. Caranya gimana? Kalau aku, mungkin ada cara lain ya, tapi kalau aku bagi jadi 2 kasus. Jadi kasus pertama, kalau misalkan nggak ada yang berpasangan sama sekali gitu. Jadi dari 16 orang ini, ada 16, dipilih jadi 8. Nah, di 8 ini nggak ada yang sama sekali berpasangan gitu kan. Berarti kan kalau nggak ada yang berpasangan sama sekali, aku mau jelas lagi ya. Ada 8 pasangan, kemudian di sini dipilih jadi 8 orang, dan 8 orang ini nggak boleh ada yang berpasangan gitu kan. Jadi berarti kan di tiap lingkaran ini kita cuma ngambil 1 kan. Di tiap pasangan kita cuma ngambil 1 kan. Dari pasangan ini cuma ada 1, 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 dari pasangan ini cuma ada 1. Ya gitu ya. Jadi kayak ada 8 pasangan. Dari 8 pasangan gitu, kita ambil 8 orang di mana nggak ada yang berpasangan gitu kan.
Ya berarti kayak kita ngambil 8 pasangan, kita ngambil 1 orang dari 8 pasangan. Jadi otomatis nggak ada yang berpasangan. Nggak ada cara lain. Nah, sekarang ada berapa banyak cara buat tentuin ini? Ya, kita tinggal kayak gini kan. Di suatu pasangan gini, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di setiap pasangan ini kita kayak ngambil 1 orang gitu kan. Ya berarti ada 2 kemungkinan dong. Kita milih laki-lakinya atau kita milih ceweknya gitu. Nah, berarti ada 8 pasangan, tiap pasangan banyak cara milihnya adalah 2. Ya berarti 2/8 kemungkinan gitu kan. Ini kasus pertama kayak gini. Kasus kedua berarti kita milih sepasang suami istri kan berarti. Kita milih sepasang suami istri. Metodenya sama banget, sama persis kayak ini. Cuman yang ini agak lebih ribet gitu. Jadi awalnya ada 8 suami istri di sini, ada 8 suami istri. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dari 8 suami istri ini kita bakal pilih 1 kan. Kita pilih 1. Kita pilih 1, berarti banyak caranya ada berapa? Milih 1 dari 8 pasangan. Berarti 8 kombinasi 1. Oke. Oke. Terus kemudian sama kayak tadi kan, nggak dari orang yang tersisa nggak boleh ada yang dipilih itu berpasangan gitu kan. Nah, ada 6 slot tersisa, di mana 6 slotnya itu nggak boleh ada yang berpasangan. Ya sama kayak tadi ini kan, 2/6 berarti, 2/6 gitu. Tapi sekarang ini juga ditambahin juga kayak gini. Gimana ya visualisasi ini? Nah, kayak gini, anggap aja yang berpasangan ini, yang 8C1 ini, anggap aja kita milih inilah ya, kita milih ini. Kita milih ini kan. Kita milih ini. Nah, setelah kita milih ini, kita otomatis milih 6 orang dari 7 orang ini, dari 7 pasangan ini. Kita milih 6 orang dari 7 pasangan ini. Berarti kan yang dipilih itu cuma ada 7 kombinasi 6 gitu lah, 7 kombinasi 6. Nah, kemudian dari 7 kombinasi 6 ini banyak caranya itu ada 2/6. Banyak kombinasinya gitu. Jadi dikaliin berapa ini? 56 dikalikan 64. Ini 256. Ini itu 3584. Nah, jumlahin ini itu 3840. Nah, 3840. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Lanjut ya. Ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan tapi malu-malu ya bisa chat aja nggak apa-apa sih. Nah, ini soal paling susah sih menurutku. Soal paling susah. Panjang juga ini. Pokoknya intinya kayak gini. Kalian semua tahu ini nggak? Fermat last theorem apa Fermat little theorem ya? Aku lupa. Ingatku sih Fermat theorem, nggak ada Fermat little atau lastnya. Jadi langsung Fermat theorem. Fermat theorem. Jadi intinya kayak gini. Kalau misalkan kalian punya N sama P, enggak sih, enggak perlu N sama P sih. Kalian punya A sama B, di mana A sama B itu saling relatif prima, ya, A sama B itu relatif prima, maka A pangkat totien function dari B, A pangkat totien function dari B itu sama dengan 1 modulo B. Harusnya kayak gini. Benar nggak ya? Totien function dari, ya harusnya kayak gini sih. Ya, harusnya kayak gini. Fermat theorem. Nanti kalau misalkan aku salah bisa dikoreksi. Nah, jadi kayak gini. Nah, sekarang kayak gini. Aku tulis di sini ya. Enggak sih, aku enggak aja. Nah, tadi kayak gitu buat Fermat theoremnya. Nah, sekarang
N pangkat 7777 ini itu sama dengan 77 mod 100. Nah kan. Berarti kan ya obvious banget kan kalau misalkan N pangkat 77 ini sama dengan 7 modulus 10 gitu. Ya nggak sih? Obvious banget nggak sih ini? Ya, anggap aja obvious lah kalau misalkan nggak setuju. Nah, kayak gini ya. Oke, kemudian berarti kan karena ini 7 modulus 10, berarti N sama 10 ini saling relatif prima. Itu pertama. N sama 10 relatif prima, N sama 100 juga relatif prima. Jadi nanti berlaku fungsi yang tadi ya, yang kayak totian itu tadi. Apa sih namanya? Aku lupa namanya juga. Kayak kalau nggak salah sih totian. Nah, jadi di sini nah, karena N sama 7 relatif prima, maka N pangkat totian function dari 7 sama dengan 1 modulo 7. Nah, totian function salah. N sama 10 ini. N sama 10. Nah, N sama 10 ini relatif prima. N sama 10 relatif prima. Nah, sekarang kita nyari tahu totian function dari 10 itu berapa. Nah, aku langsung kasih clue ya. Ini hasilnya itu 4. Nanti N pangkat 4 itu 1 modulo 10. 1 modulo 10. Nah, sama berlaku juga buat yang N sama 100. N sama 100 juga relatif prima. Jadi nantinya terus kemudian totian function dari 100 itu kalau nggak salah 40 ya, 40. Ya, 40. Itu berarti N pangkat 40 itu 1 modulo 100 gitu. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kemudian kita pengen nyari tahu N itu angka satuannya berapa sih? Kita pengen tahu N itu angka satuannya berapa. Nah, ini agak aneh sih sebenarnya. Pokoknya awalnya kita pengen tahu N itu angka satuannya berapa. Nah, tadi kan N di modulo 10, N modulo 10 itu N pangkat 777 ya, ini salah. N pangkat 777 modulo 10 itu sama dengan 7 kan. Nah, kalau kalian coba ya dari angka 1 sampai 1, 2, 3 sampai 9 dengan pangkat ini kan satu modulo 4 ya di sini. 1 modulo 4. Aku nyobainnya kayak gini sih, nyobain satu-satu gitu. Jadi nanti kalau misalkan 1, dia kan nggak punya pola kan, dia polanya itu 1 pangkat 1 itu angka satuannya 1. Terus kemudian kalau 1 pangkat 2 polanya jadi kayak gini lah pokoknya. Kalau 2 itu polanya itu 2, 4, 8, 6 gitu kan. Terus kemudian 3 itu 3, 9, 7, 1 gitu kan. Nah, kalau kalian cobain semuanya itu, yang memenuhi itu angka satuan dari N itu cuma 7 gitu. Jadi angka satuan N itu 7 dari nyobain kayak gini. Jadi, angka satuan N itu 7, angka satuan N itu 7. Jadi kayak gini ya berarti. N modulo 7 modulo 10 sama dengan 7. Berarti N kita bisa representasiin dalam 10K plus 7. Nah, jadi di sini 10K plus 7, di mana ini N, pangkat 777, itu sama dengan 77 mod 100 kan. Dari soal kan ini. Dari soal kayak gini. Nah, ini juga agak aneh lagi. Kalau kamu faktorin ini, kalau kamu apa sih namanya? Di ekspansi, apa namanya ekspansi? Ya pokoknya di ekspansi lah, dikaliin semua. Udah belajar
binomial Newton semua belum? Ya pokoknya kalau udah belajar binomial Newton, nanti kalian pasti tahu kan ya. Ini nanti jadinya 10 pangkat 777 K pangkat 7777 kali kali 1 ya kayak gini lah ya pokoknya. Nanti terus kemudian di sini 10 pangkat 776 K 776 kali 7. Kayak gini kan kalau misalkan di binomial ekspansi. Sekarang aku tanya, di sini kan ada kayak koefisien 10 pangkat 777 kan. Nah, koefisien 10 pangkat 777 ini di modulus 100 kan pasti hasilnya 0 kan. Jadi kan kayak ini pasti bisa di-ignore kan. Ini juga bisa di-ignore. Hampir semuanya bisa kita ignore gitu. Nanti yang tersisa itu kalau kalian ngitung, yang tersisa itu adalah 10K, baik, mana ini? 10K dikalikan 7 pangkat 776. Ya ini kalau diekspansi ya. Sama 7 pangkat 777. Nah, yang tersisa tinggal ini aja. Ini sama dengan 77 mod 100. Nah, habis itu next step-nya adalah apa ya next step-nya? Wait. Oh, tidak. Aku ada yang salah ternyata. Oh iya, guys. Aku ada yang salah. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Di sini ya. Aku ada step yang kecepatan. Di sini aku kecepatan. Ya, di sini aku kecepatan. Tapi nggak apa-apa. Hasilnya sebenarnya sama aja. Tadi kan aku udah ngitung kan tadi. Totian di pangkat 10 gitu. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, kayak gitu. Aku hapus semua dulu. Aku ulangin dari awal lagi. Nah, kayak gini. N pangkat 777 sama dengan 77 mod 100. Nah, kita tadi udah tahu juga kan, kalau misalkan N pangkat 40 sama dengan 1 modulus 100 kan. Dari totian angular atau function tadi lah pokoknya tadi. Nah, jadi 777 ini kan sama aja kayak berapa ini? 40 kali 19 ditambah 17 gitu kan. Berarti kan N pangkat 777 ini sama aja kayak N pangkat 40 pangkat 19 dikalikan N pangkat 17 gitu. Nah, modulo 100 gitu. Modulo 100. Berarti kan ini nilainya 1 kan. Yang N pangkat 40 itu nilainya 1. Ya berarti kan yang tersisa itu tinggal N pangkat 17. Nah, yang tersisa itu tinggal ini doang ternyata. Oke. Aku kelewatannya tadi di sini aja sih. Kita lanjut ke yang tadi, step tadi. Oke. Hapus. Nah, jadi sekarang kita tinggal nyari N pangkat 17-nya gitu. Kita nyari N pangkat 17. Nah, N pangkat 17 ini kita jadiin kayak tadi sama aja kayak tadi 10K plus 7 pangkat 17. Nah, yang tersisa itu hanya tinggal berapa tadi? 10K dikalikan 7 pangkat 16 ditambah 7 pangkat 17 modulus 100 gitu kan. Nah, kalau kalian cari 7 pangkat 16 modulus 100, 7 pangkat 16 modulus 100 itu sama aja kayak 1. Terus kemudian 7 pangkat 17 ini 7. Jadi jadinya 10K ini 1 ya ini. Ini 1, ini itu 7. Cara nyarinya gimana? Pakai tadi 7 pangkat 4 sama dengan 1 modulus 100. Pakai yang ya pokoknya ini ya. 7 pangkat 4 sama dengan 1 modulus 100. Pakai ini. Nah, 10K ditambah 7 sama dengan 7 modulus 100. Ya kan?
77, sorry. Nah, udah jelas dong berarti kayak tinggal pindah UAS. Di sini 10K sama dengan 70 mod 100. Berarti K sama dengan 1 mod 100. Nah, berarti K-nya kan 1 modulo 100 kan, berarti K-nya itu. Nah, K itu apa sih K? K itu kan buat kita nentuin N-nya kan. Jadi N, lah kita langsung pick aja lah, kita langsung ambil K sama dengan 1. K sama dengan 1. Jadi N-nya sama dengan, N sama dengan berapa kalau N-nya? Kalau K-nya 1. N-nya berarti 17 ya? Ya, 17. Kayak gini. Jadi 2 jari terakhir dari N adalah 17. Kayak gitu. Ini pasti kalian punya banyak pertanyaan yang nggak kejawab. Soalnya ini aku juga kesusahan nggak ini sumpah. Ini soal susah, aneh juga. Dia pakai banyak yang ribet-ribet itu. Tapi pokoknya aku nyediain soal ini fungsinya buat apa? Fungsinya aku nyediain soal ini. Kerja, Dav. Nah, pokoknya fungsinya aku nyediain soal ini buat apa? Buat kalian ingat-ingat aja. 3 pangkat 20, bukan. Ya, 7 pangkat 4 itu sama dengan 1 modulo 100. Ya, ini mungkin berguna ya. Semoga berguna. Bentar. Gimana, Dav? Apa ini? Oh iya, 10 pangkat kap. Oh iya ya, yang ini tadi ya. Binomial expansion-nya aku tadi ada salah kan? Oke, nggak apa-apa. Ya, yang ini ya. Yang ini ya. Binomial expansion-nya aku tadi ada yang salah. Oh iya. Oh iya, ya, ya. Benar-benar udah. Aku ada yang salah juga. Di sini makanya kok agak ganjil juga. Nah, jadi di sini. Binomial expansion-nya keliru juga aku di sini. Makasih, Dav. Nah, jadi di sini harusnya dikali 7 ya di sini. Kali 17 kombinasi 1 ya. 17 kombinasi 1. Jadi di sini harus dikali 17 kombinasi 1. Nah, 17 kombinasi 1. Jadinya 17 kombinasi 1 kan 117 kan. 17 kali 10 sini berarti 170 gitu. Ya sama aja kan berarti di sini nanti. 70K terus kemudian di sini berarti K sama dengan 1 modulo 100. Sama aja. Cuman tadi ada yang salah ngitung. Ya pokoknya kok buat binomial ekspansinya tadi aku ada yang salah. Nah, aku lanjutin yang tadi ya. Yang kenapa sih aku ngasih soal ini? Ngasih soal ini yang pertama tadi buat ingetin kalau misalkan 7 pangkat 4 itu 1 modulo 100. Terus kemudian ada Euler-Tothian function gitu, aku lupa nama judulnya. Pokoknya Euler-Tothian function. Coba kalian cari. Kok Euler? Fermat. Nah, Fermat-Tothian function dan teoremanya yang nggak jelas itu. Nah, pokoknya ini. Terus kemudian ada lagi yang pengen aku ingetin tentang binomial expansion. Binomial expansion. Terus kemudian, terus sih kayaknya cuma ini. Ya, yang pengen aku ingetin cuma ini sih. Dan ini kayaknya nggak bakal keluar seganas itu. Ini kan ganas banget kan bagi aku. Ya, minta maaf. Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang agak unik. Tapi ada yang benar, kalian yang benar. Oke, 14 kali 10 ya. 14 kali 10 kali 11. Sorry. Nah, apa ini? Kayak gini kan. Tuh. Oh, hilang. Ini ya, nah ini. Nah, kayak gini kan kita bikin tabel dulu 14 kali 11. Nah, ini kan tabelnya kayak gini kan. Nah, terus kita ngisi pakai
ubin 2x2, di mana ubinnya itu nggak boleh bertumpuk dan nggak boleh bersentuhan gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin ubin kayak gini, kalian bikin ubinnya kayak gini sama kayak gini, wait ini nggak 2x2. Kalian bikin ubinnya kayak gini sama ubinnya kayak gini, nggak boleh ya. Ini kan titik sudutnya bersentuhan kan, titik sudutnya bersentuhan. Jadi kayak gini nggak boleh. Terus kemudian kayak gini juga nggak boleh. Jadi kayak harus benar-benar misah gitu. Kayak, nah kayak gini minimal kayak gini lah minimal. Terus kemudian kayak gini. Nah, terus yang ditanyain ada berapa banyak ubin yang bisa dipasang maksimal gitu. Nah, caranya gimana? Kalau lihat soal ini, kalian ngerasa ada yang kayak sus gitu nggak sih? Jadi kayak aku contohin ya, siapa tahu kalian menemuin kesusahannya. Gitu. Aku sih langsung kelihat ada yang sus gitu. Nah, kayak gini. Kayak gini kan. Nanti kalau kita bikin ubinnya kan berarti nanti kayak gini. Ya, berarti kan sama aja kayak kita bikin ubin 3x3 nggak sih? Jadi kayak sama aja kayak kita anggapannya itu kayak ubin 3x3, cuman boleh dia bersentuhan gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi kuncinya di sini kita anggap ubinnya itu 3x3, tapi mereka boleh bersentuhan. Terus kemudian karena di sini tadi ya yang di sini ya. Nah, kayak kalau kita jadiin 3x3, enggak sih sebenarnya nggak gitu sih kuncinya. Kuncinya di sini sih. Nah, kita jadiin ubinnya itu kayak 0,5 anggap aja 0,5 meter ya di sini. 0,5 kotak lah. Kita pelebar ubinnya itu 0,5 setengah petak ke kanan, setengah petak ke bawah, setengah petak ke kiri, setengah petak ke atas gitu. Jadi kayak kita memperlebar jadi 2x2, itu kita jadiin kayak 3x3, cuman caranya itu kita ngelebarin setengah petak ke atas, setengah petak ke bawah, setengah petak ke kanan, setengah petak ke kiri gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin ubin di sini, kan kayak ada yang overlap juga gitu kan. Overlap di kayak apa sih kayak namanya? Kayak nggak punya tempat gitu. Kayak setengah ubin di kiri, setengah ubin di atasnya kayak nggak punya tempat gitu. Jadi selain kita memperlebar ubinnya, jadi kita juga memperlebar ukuran rumahnya gitu. Sama juga ukurannya kita perlebar sebanyak setengah ke kanan, setengah kiri, setengah ke bawah gitu. Jadi nanti jadinya nanti 15 kali 11, 15 kali 12, terus ubinnya itu 3x3. Jadi kayak gini. Nah, banyak ubin yang bisa dipasang ya tinggal dibagi dong. 15 bagi 3 kali 12 bagi 3 gitu. Sama dengan 5 kali 4 kali 10. Kalau misalkan kalian coba praktekin pun juga harusnya hasilnya sama sih. Kalian miliki kayak gini kan kalau dipraktekin. Ya harusnya kayak gini sih. Much. Ya, kayak gini. Ini 20 kan berarti. Ya, ada 20 kan kalau dipraktekin. Nah, ini kan tapi kan kalau kita praktekin kayak gini kan kalau misalkan soalnya pendek kayak 14 kali 11 ya aman kita praktekin jawabannya 20. Tapi kalau misalkan soalnya panjangnya 100 kali 100 gitu kan kita nggak mungkin kan kayak manual nyobain semuanya satu persatu gitu. Jadi kita perluin observasi yang tadi itu sih. Observasinya ya itu tadi sih. Kita kayak ngelebarin ubinnya sebanyak setengah gitu. Terus kemudian ya kan ubinnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya ada 20 ubin ya. Nah, jadi kayak gitu. Ada pertanyaan nggak buat ini? Ya, aku cuma ingin ngasih tahu itu aja sih. Observasinya kayak itu tadi. Kita lebarin ubinnya sama kita lebarin panjang rumahnya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Wait, salah. Ada pertanyaan ya. Nah, sekarang di sini Jamal bermain ular tangga. Aku sebelum ini
aku sebelum bikin soal ini, aku kayak apa sih namanya, bingung apakah aturan ular tangga di rumahku sama ular tangga di daerah kalian itu sama gitu. Kalau di daerahku kan, kalau misalkan kalian ini kan di posisi 97, kalau kalian pengen menang, kalian harus benar-benar dapetin angka 3 gitu. Ya aku takutnya kalau misalkan di daerah lain kalian posisi 97 terus kalian dapat angka 4 gitu, kalian langsung menang gitu. Kalau di daerahku kalau dapat angka 4 balik lagi ke sebelumnya gitu. Jadi kayak balik lah pokoknya itu. Kayak gitu. Semoga semuanya sama sih kayak gini. Nah, jadi kita pengen tahu ular tangga kan, ular tangga. Terus kemudian kita pengen tahu peluang kita bisa menang dalam paling banyak 3 giliran kan. Berarti kita bisa menang dalam 1, 2 atau 3 giliran. Nah, terus kemudian di sini deskripsi ini pokoknya yang ini pokoknya yang tadi aku jelasin, yang kalau 97 kita harus benar-benar dapat angka 3 buat menang. Inti soalnya cuma ini aja. Berapa peluang kita bisa menang dalam paling banyak 3 giliran. Caranya gimana? Caranya, aku percaya sih kalau misalnya kalian semua dikasih waktu yang cukup nyelesain soal ini, bukan hal yang susah. Tapi nggak apa-apa, Mas. Jadi kayak gini. Kita awalnya ada di 97 kan. Kita awalnya di 97. Ada 2 kemungkinan nggak sih? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita ngerol angka 3, yaitu kita langsung menang. Ada 2 kemungkinan. Jadi kalau misalkan awalnya kita di angka 97. Nah, ada 2 kemungkinan. Kita bisa langsung menang. Kalau kita dapat angka 3, peluangnya berapa? Peluangnya jelas ya, 1/6. Langsung menang. Atau 5/6, kita masih lanjut ke 5/6 itu kita masih lanjut ke giliran berikutnya gitu. Kita masih belum menang. Nah, kemudian kayak gini, 5/6 ada 2 kemungkinan juga kan? Ada 2 kemungkinan juga. Setelah kita ngerol ini kan tadi kita kayak giliran pertama kan. Nah, jadi kalau misalkan setelah ini kita ngelakuin giliran lagi, ada 2 kemungkinan dong lagi, ada 2 kemungkinan lagi dong. Kita bisa langsung menang atau kita bisa lanjut lagi ke giliran ketiga gitu. Sama aja kayak tadi. Ada peluang menang 1/6, ada peluang lanjut 5/6 gitu. Nah, terus kemudian kalau di sini ini udah menang kan ini. Udah menang, udah nggak usah direken, udah nggak usah diurus gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita masih lanjut, kita kan pengen taunya itu cuman menyelesaikan dalam paling banyak 3 giliran kan. Nah, ini kan giliran pertama, ini giliran kedua, terus ini giliran ketiga. Berarti otomatis mau nggak mau ini harus menang dong. Kita harus menang di sini. Jadi di sini cuma ada 1 kasus gitu. Kasusnya apa? Kasusnya harus menang. Peluangnya berapa? Peluang buat menang ya tentu 1/6 dong. Nah, gitu. Nah, jadi semuanya ini dikaliin, peluang langsung menang ini 1/6. Peluang menang di sini 5/6 kali 1/6, 5/30. Terus kemudian peluang menang di sini 5/6 kali 5/6 kali 1/6, 25/216. Kayak gitu. Berapa totalnya? Kalau nggak salah 91/216. Ya, ini totalnya. Ada pertanyaan? Ini kalau ini kan aku kayak pakainya kayak langsung probability kayak gini kan. Kalau misalkan kalian tahu tentang DP dynamic programming, kalian bisa solve juga pakai dynamic programming. Aku kasih tahu caranya ya. Jadi dynamic programming-nya gimana? Sama kayak ini sih sebenarnya. Kalian kayak gini. Peluang menang pada giliran pertama. Peluang menang pada giliran pertama. Peluang menang pada 1 pertama gitu adalah 1/6. Ya kan? Terus kemudian peluang menang pada giliran kedua, ini ada 2 kemungkinan.
Enggak sih, sebenarnya enggak gini. Aku peluang menang dalam satu giliran. Nah, kayak gitu. Peluang menang dalam satu giliran. Satu kali, peluang menang satu kali. Satu kali giliran ya maksudnya. 1/6. Nah, kemudian peluang menang dalam 2 kali giliran. Ada 2 kemungkinan kan, langsung menang, di mana peluangnya 1/6, atau dia masih gagal, di mana gagal ini peluangnya 5/6, kemudian dikalikan peluang menang satu kali gitu, dalam satu giliran. Peluang menang dalam satu giliran. Jadi kayak meng-DP sama ininya gitu. Terus kemudian kalau peluang menang 3 kali, peluang menang dalam 3 giliran, nanti kalian bakal manfaatin menang 2 giliran gitu. Jadi di sini yang dimanfaatin, yang kayak dipakai gitu, anaknya dipakai. Apa sih namanya? Yalah kayak gitulah pokoknya, dynamic programming atau recursive gitu. Agak aneh gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya itu tadi. Pokoknya total kemungkinannya 91/216. Setahu aku tadi ada yang benar deh. Yang benar tadi. Terus kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kan soal basic. Enggak sih, enggak basic sih. Cuman wait, aku lupa. Oh, ini dulu. Ini dulu lebih gampang soalnya. Kayak gini. Jadi kita punya 4 minuman di mana ada kopi, teh, susu, jus, dan kita pengen beli 4 minuman untuk diberikan kepada teman-temannya gitu kan. Terus kita pengen tahu ada berapa banyak kombinasi minuman gitu kan. Nah, kombinasi minumannya gimana? Otomatis kan tinggal kita ngitung kan ada berapa banyak. Kita anggap misalkan X, misalnya W, X, Y, Z. Di mana W menyatakan banyak kopi yang kita beli. X menyatakan banyak teh yang kita beli. Y menyatakan banyak susu yang kita beli. Z menyatakan banyak jus yang kita beli. Di mana W plus X plus Y plus Z sama dengan 4 kan. Kita cuma beli 4 minuman. Nah, kayak gini kan langsung kita bisa pakai kan yang namanya itu Stas and Bar Theorem. Ya, Stas and Bar Theorem ini langsung bisa dipakai. Banyak caranya berarti 4 plus 3 kombinasi 3. 35 ya. Ya 35. Ya enggak sih 35 enggak sih? Ya, harusnya 35. 7 kombinasi 3, 7 kali 6 kali 5 bagi 6. Ya, 7 kali 5. Oke, benar. 35. Nah, ini tinggal pakai Stas and Bar Theorem. Straightforward banget. Nah, yang agak susah itu yang agak lebih advance-nya lah. Itu di sini. Di nomor yang atasnya. Nah, di sini. Nah, ini caranya gimana? Pertama kita faktorin dulu kan. 4, 2, 3, 3, 6 ini kalau difaktorin itu berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. 3 pangkat 3. 7 pangkat 2. Nah, kayak gini. Terus kemudian, nah, 4, 2, 3, 3, 6 ini merupakan hasil perkalian W, X, Y, Z. Nah, di mana ya pasti kayak W, X, Y, Z. W itu kan kita bisa kayak pasti bisa dijadiin kayak mana ya, kayak direpresentasiin dalam 2 pangkat sesuatu kali 3 pangkat sesuatu kali 7 pangkat sesuatu gitu kan. Ya enggak? Ya pasti ya dong. Terus kemudian X-nya juga kayak gitu, kita bisa representasiin kayak gitu. Ya anggap aja ini aku tulis. Enggak ada. Jadi kayak gini kan. Terus X-nya juga sama, dia pasti dia representasiin dalam kayak gini. Nah, kayak gini juga kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kan kayak gini. 2 komponen 2 pangkat dari W dikalikan ya kayak gini lah pokoknya. Nah, pasti nanti aku tulis ya kayak gini.
Aku nggak tahu jelasnya dari mana. Oke lah, aku mulai dari awal aja. Aku tulis semuanya aja dulu lah. 2 pangkat sesuatu kali 3 pangkat sesuatu kali 7 pangkat sesuatu. Terus kemudian Z-nya 2 pangkat sesuatu kali 3 pangkat sesuatu kali 7 pangkat sesuatu gitu kan. Nah, 2 pangkat 5 ini merupakan hasil dari perkalian ini kan. Ini sama ini gitu. Ya enggak? Jadi komponen 2 pangkat dari W, komponen 2 pangkat dari X, komponen 2 pangkat dari Y, sama komponen 2 pangkat dari Z, kalau dijumlahin itu sama dengan 5 gitu. Nah, ya enggak sih? Kalau soalnya kan 2 pangkat A kali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat A plus B gitu kan. Jadi komponen-komponennya ini kalau dijumlahin itu sama dengan 5 gitu. Sama kayak tadi, kita pakai Stas and Bar theorem, banyak caranya buat menentuin 2 pangkatnya itu gimana. Berarti banyak caranya itu adalah 8 kombinasi 3. Terus kemudian buat kita nentuin 3 pangkatnya. Kita nentuin 3 pangkatnya sama kayak tadi. Cuman kalau dijumlahin komponen-komponennya itu sama dengan 3. 3 salah. 5 kombinasi 3 salah. 6 kombinasi 3. Nah, terus kemudian dikalikan sama 5 kombinasi 3. Nah, ini semua kalau dijumlahin itu berapa? Ini nanti aku kasih itu punya kok pembahasannya. Tapi pembahasannya itu sih kayak aku nulisnya agak ribet gitu, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya aku nanti kasih pembahasannya juga. Nah ini, jadi jawabannya 11200. Oke, ini soal terakhir di isian singkat. Sekarang kita ke bagian yang program. Bagian yang program ini banyak yang benar. Nah, ini buat ini, kalau kalian cermati baik-baik, maka kalian pasti tahu fungsi cari ini gunanya buat apa. Nah, jadi kalau kalian cermati baik-baik, fungsi cari ini gunanya buat nyari FPB gitu. Nanti FPB 1566 sama 5236 itu berapa? Jawabnya 54 gitu. Udah. Oke, next. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini agak ribet ya ini. Pokoknya intinya itu kayak gini kan. Kalau misalkan ini kayak gini, prosesnya kayak gini. Dari 1 sampai 100, kalau misalkan enggak, pokoknya ginilah intinya. Banyaknya angka dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 11 atau 4 tapi tidak dapat dibagi 12 gitu kan. Tidak dapat dibagi 12. Jadi kayak gitu. Kayak gini. Jadi pokoknya program ini mencari banyaknya angka dari left sampai right yang habis dibagi 11, kelipatan 11 atau kelipatan 4, tapi bukan kelipatan 12 gitu. Caranya gimana? Ini tinggal bisa pakai prinsip inklusi eksklusi begituan kan. Iya kan? Nah, jadi kita bisa pakai 100 dibagi 4. Kemudian tambah 100 dibagi 11. Kemudian dikurangi 100 dibagi 44. Nah, kemudian dikurangi 100 dibagi 12 gitu kan. Kayak gini. Berarti ini 25 tambah 9 dikurangi 2 dikurangi 8. Ini bersama dengan 24 gitu. Nah, ya benar 24. Ya, jawabannya 24. Kayak gitu. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Iya, ini kita tinggal kayak apa sih namanya dijalanin manual gitu kan. Pokoknya ini soal yang straightforward banget, tinggal dijalanin secara manual.
inputnya 345, jadi nanti 345. Kemudian pas di sini tinggal jadinya 445. Kemudian pas di sini jadinya 455. Kemudian pas di sini jadinya 454. Output yang dihasilkan berarti berapa? Output yang dihasilkan berarti 13, tambah dijumlahin semuanya gitu. Kayak gitu. Dijalanin manual lah pokoknya. Nah, kemudian soal selanjutnya. Nah, ini soal yang kayak melatih ketelitian. Pokoknya inti soalnya ini gimana? Fungsinya ini buat apa? Kalian nge-swap X sama Y sebanyak 2023 kali. Jadi di sini kita mulainya dari 0, sampai 2022. Berarti kan terjadi sebanyak 2023 kali kan. Kita swap sebanyak 2023 kali. Ya berarti ketukar dong. Jawabannya berarti 353. 535 gitu. Jawabannya ini. X sama dengan ini, Y sama dengan ini. Kayak di swap gitu. Kalau misalkan ini sebanyak genap kali, berarti X sama Y-nya tetap gitu, nggak berubah. Kalau misalkan sebanyak genap. Ini kan soalnya sebanyak ganjil kan. Kayak gitu. Kemudian next ke ini. Ini aljabar sih kalau ini. Nah, soal kayak ini, intinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Bisa di zoom nggak? Oke, kita zoom dulu. Kayak gini. Kalau misalkan X min 2 tidak sama dengan 3 kali Y, berarti outputnya itu output sama dengan 0. Padahal kita pengen buat outputnya bernilai 3 kan. Nah, kemudian kalau misalkan X lebih besar dari Y, maka kalau misalkan di sini ya. Di sini ya. Oke, X-nya sekarang berubah jadi X min 3. Y-nya berubah jadi Y-3, kemudian X-nya dikali 3. Jadi kalau gini, di sini, kalau misalkan X 3 kali X-3 kurang dari Y-3, outputnya sama dengan 1. Padahal kita pengennya 3 kan. Terus kalau misalkan 3 X-3 kurang dari Y-3, output sama dengan 2. Padahal kita pengennya outputnya 3 gitu kan. Jadi gimana? Ya, obvious kan. Kita pengen buat nilai X, Y, Z semuanya nggak memenuhi hal-hal ini. Jadi gimana? Berarti 3 kali X-3 sama dengan Y-3. Ini kan. Terus kemudian di sini X-2 sama dengan 3 kali Y gitu. Ya kan, aljabar kan ini berarti substitusi eliminasi X sama dengan 3Y plus 2. Nah, X sama dengan 3Y plus 2. Kemudian aku zoom dulu, aku zoom out. Nah, tetap aja. Ya Allah. Oke lah. Ya, pokoknya gini ya. Berarti aku hapus aja. Ya, aku hapus ya, maaf. Jadi pokoknya kayak gini. X min 2 sama dengan 3Y. Terus kemudian X min 3 kali 3 sama dengan 3 kali Y min 3. Nah, kalian aljabar kayak gitu, proses-proses gitu. Prosesnya aku nggak kasih tahu ya, kalian coba ngerjain sendiri. Pokoknya jawabannya nanti itu 203 gitu. Jadi inputnya itu X sama dengan 2, Y sama dengan 0, Z sama dengan 3 gitu. Kayak gitu. Terus kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kalau misalkan kalian sering main-main di Codeforce, aku dapat ide soal ini itu dari soal yang Codeforce yang rating 800, soal yang kayak baru banget, yang kayak tanggal berapa ya? Kayaknya 3 hari yang lalu deh, 3 hari yang lalu kayaknya. Ya, pokoknya kayak gini. Pokoknya 3 hari yang laluan lah, aku lupa. Pokoknya benar-benar soal yang baru di Codeforce. Oke, jadi pokoknya gimana? Ini intinya
kalian fungsi dari ini itu nyari ini GCD kan, GCD nyari FBB, LCM nyari KPK, udah jelas kan? Kalau bahasa Inggris kan soalnya GCD itu bahasa Inggrisnya FBB kan. Terus kemudian, wait, oke. Nah kemudian di sini kalian punya variabel I, J, K sama L. Nah kalian perhatiin di sini. If I plus J plus K plus L sama dengan N, ya kan berarti I plus J plus K plus L sama dengan N, sama dengan 100 kan. N-nya sama dengan 100. Nah, kemudian, terus kemudian if GCDIJ, GCDIJ, GCDIJ sama dengan LCM, LCMKL, ans sama dengan minimal, jadi kayak mencari kayak kalau didefinisiin secara apa ya, secara kata-kata, kata-katanya bakal kayak gini. Ans adalah kemungkinan I kali J kali K kali L, kali L paling minimum yang mungkin di mana I, J, K, L memenuhi syarat ini, syarat ini. Syaratnya apa? Syaratnya itu ini kan. Wih, syaratnya apa? Syaratnya ini. Syaratnya itu ini. Jadi kalau dijumlahin hasilnya N, terus kemudian GCD-nya itu sama dengan LCM-nya. Nah, aku kasih itunya enggak ya? Ya. Masih pengen ngerjain enggak? Ya, aku bahas aja ya. Soalnya aku udah kasih spoiler di soal kode Fox juga. Nah, jadi jawabannya apa? Kalau kita pengen IJKL kaliannya minimum, berarti kita pengen buat kayak satu semua gitu kan, kayak IJKL-nya pokoknya 3 di antara ini satu, 3 di antara ini satu, kemudian L-nya itu sisanya gitu kan, biar paling minimum. Nah, ini juga memenuhi GCDIJ sama dengan LCMKL, ini juga memenuhi. Kalau misalkan K sama dengan 1, L sama dengan 1, L sama dengan 1, L sama dengan 1, LCM-nya berapa? LCMK sama L. KPK-nya, KPK 1 sama 1, berarti KPK-nya kan 1 kan. Terus kemudian GCD 1 sama X. GCD-nya 1 sama X berapa? GCD-nya 1 kan. Memenuhi kan berarti. Kalau misalkan IJK-nya salah. J-nya 1, K-nya 1, L-nya itu 1 gitu. Terus I itu sisanya gitu. Memenuhi kan. Jadi nanti berarti I-nya berapa sih I-nya? I-nya itu berarti N dikurangi 3 kan. Kayak gitu. Soalnya kan memenuhi I plus J plus K plus L sama dengan N. Di mana JKL sama dengan 1 gitu. Nah, yang memenuhi berarti adalah I-nya 97. Jadi nanti hasil perkaliannya adalah 97 kali 1 kali 1 kali 1 gitu. Nah, kayak gitu aja. 97 ya berarti jawabannya ini. Nah, gitu. Oke, lanjut ke bawahnya. Ya, pokoknya ini program yang kayak agak straightforward banget. Inti dari program ini apa? Inti dari program ini adalah kalian nambah ans. Ans itu ditambah sama N plus 1, N plus 2, sama N plus 2 gitu. Nah, terus kalian cari tahu N minimal agar lebih dari 2022 gitu. Jawabannya berapa? Jawaban N-nya adalah berapa? Aku lupa. 11 ya? Ya, 11. Jawabannya N-nya 11. Nanti hasil ini perkaliannya itu adalah 2028. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan nggak? Ya mungkin malu-malu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Lanjut ke soal selanjutnya. Apa ya? Lanjut ke soal selanjutnya di mana ini? Ya ini taknab ya, taknab. Mungkin ada yang nyadar langsung taknab itu apa? Taknab itu fungsinya adalah pangkat. Kalau bahasa Malang ya, pangkat. Jadi taknab gitu, taknab. Ya, taknab pangkat. Ya kayak gitulah. Jadi intinya pangkat ya. Fungsinya ini pokoknya itu pangkat gitu. Jadi taknab 5 pangkat 5 itu berarti 5 pangkat 5. 3125 gitu. Detailnya aku nggak bakal bahas. Kalian pelajarin sendiri. Kenapa kok codingan kayak ini bisa jadi pangkat gitu? Ya kalian pelajarin sendiri aja. Pokoknya intinya taknab AB itu artinya adalah A pangkat B gitu. Ya untuk detailnya kalian pelajarin sendiri aja. Ini aku ya sih harusnya ini nggak ada. Aku udah coba di codingan asli juga benar taknab pangkat gitu. Oke lah, aman sih harus. Oke, lanjut ke soal terakhir ya, belum. Soal ini, ya ini tinggal dijalanin manual ya. Dijalanin manual nanti hasil, tuh. Kalau dijalanin manual, hasilnya adalah di awalnya 7, 2. Habis itu 9, 11. Habis itu 20, 31. Nanti seterusnya ketemu 2385. Nah, 2385. Dijalanin manual aja. Soal-soal kayak gini dijalanin manual aja. Nggak ada cara yang instan gitu. Menanti ketelitian. Pokoknya jawabannya ini 2385. Nah, nice. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir ya. Ya, soal terakhir. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, alangkah baiknya kalau misalkan kalian ngerepresentasiin dulu apa sih gunanya fungsi-fungsi ini. Jadi kalau di sini, fungsi catch, KAC, fungsinya buat apa? Adalah fungsi yang mengembalikan 1 plus 2 plus 3 plus sampai X gitu. Kalau fungsi cak ini, fungsinya adalah mengembalikan catch 1 ditambah catch 2 ditambah seterusnya sampai catch N H gitu, catch H gitu. Jadi kelihatan dong cak 15 ngemanggil apa? Cak 15 manggil catch 1, catch 2, catch 3, catch 4, di mana catch fungsinya kan ini kan, catch. Jadinya kayak 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 28 ditambah 30 36 ya. Ya pokoknya gitulah. Kalian kerjain sendiri ya. Pokoknya jawabannya ini itu sama dengan 680. 680. Nice. Alhamdulillah. Udah. Udah kan? Ya udah, ini soal terakhir. Ada pertanyaan nggak? Aku kasih waktu 1 menit buat kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung lanjut. Oke. Kayaknya benar-benar nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, udahlah. Langsung aja. Aku udah ngoreksi semua jawabannya. Udah keluar nilainya, tapi kayak gini ya. Kalau misalkan kalau nggak salah itu tadi ada yang nilainya itu gede banget, anggap aja itu X. Ya, anggap aja itu X. Nah, X itu nilai maksimalnya itu dari 35 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kaget nilai kalian kok cuma 20 itu gede boy. 20 dari 35 gede. Nah, kayak gitu. Di nilai maksimalnya 35 karena ini soalnya 35 gitu kan. Jadi aku bikin satu soal nilainya 1 gitu. Nah, kalau misalkan pengen tahu nilainya masing-masing, bilang aja. Aku nanti kasih tahu. PC nggak apa-apa, terserah. Terus kalau misalkan pengen pembahasan, file pembahasannya langsung bilang aja. Apa aku langsung share di grup aja? Langsung share aja di grup kayaknya. Oke lah. Udah sih.
Itu aja dari aku. Udah 2 jam juga. Pas 2 jam. Ada yang pengen disampaikan nggak dari kalian? Gimana soalnya? Gampang-gampang apa susah-susah apa malah gak jelas semua gitu? Gimana, Dav? Susah apa gampang, Dav? Ya standar lah. Standar ya. Aku takutnya kegampangan soalnya. Oke ya, kalau nggak ada aman ya berarti ya. Oke. Sekian dari aku ya. Ini pembahasannya udah selesai. Buat besok yang ngajar Kak Nagata. Kak Nagata dia bilang katanya mau ngekontes Vjudge tetap seperti camp biasa. Nggak tahu sih kalau misalkan dia tiba-tiba ganti yang pengen dibahas. Aku stop record dulu lah. Stop share, stop record.